Kenapa sih penting banget belajar bahasa Inggris? Ada 8 alasan penting kenapa harus bisa bahasa Inggris. Ya, yang pertama, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bayangkan, semua negara di dunia memakai bahasa Inggris. Dan pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa berbagai negara di dunia berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris? Seperti orang Prancis punya bahasa sendiri, orang Korea punya bahasa sendiri. Tapi kenapa kita memakai bahasa Inggris untuk ngobrol dengan mereka? Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia saja? Yap, jawabannya adalah karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Menurut sejarahnya, zaman dulu kerajaan Inggris banyak menjajah banyak negara di dunia. Mulai dari benua Asia sampai benua Afrika, termasuk Indonesia. Banyak daerah yang sempat dikuasainya, sehingga bahasa Inggris menyebar dengan cepat, sehingga digunakanlah dan dipakai oleh semua negara di dunia. Jadi, tidak mungkin kamu mengharapkan orang akan mengerti bahasa kamu, yaitu bahasa Indonesia untuk komunikasi antar negara. Kedua, kesempatan untuk meraih pekerjaan impian. Beberapa dari kita pasti memiliki macam-macam impian. Salah satunya yaitu bekerja di luar negeri. Apa ada yang ingin bekerja di luar negeri nih? Secara tidak langsung, setelah mendapatkan pekerjaan, kamu akan tinggal di negara itu. Gak mungkin juga kamu kos di Indonesia, kerjanya di Amerika. Pasti kamu tinggal di sana dan akan memakai bahasa Inggris untuk ngomong. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun syarat pelamar kerja juga harus mampu berbahasa Inggris. Seperti karyawan di perusahaan multinasional, yaitu perusahaan besar dengan gaji tinggi pastinya. Pekerjaan seperti pramugari, tour guide, atau seperti pegawai hotel, yaitu membutuhkan bahasa Inggris. Jadi jika ada yang nginap bule, kamu nggak mungkin hanya tahu yes or no atau alright ya. Dan masih banyak pekerjaan lainnya yang membutuhkan bahasa Inggris. Yang ketiga, jalan-jalan keliling dunia. Siapa yang tidak mau jalan-jalan keliling dunia? Nah, selain hunting promo tiket buat jalan-jalan ke luar negeri dan persiapan uang yang lumayan untuk jalan-jalan dan nginap di sana, bahasa Inggris adalah hal yang wajib dipersiapkan. Kenapa? Karena bahasa Inggris bisa membantu kita untuk berkomunikasi sama orang asing. Misalnya nih, kita mau ke tempat A. Karena kita tahu bahasa Inggris, jadi kita bisa bertanya dan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Karena ada pepatah lama mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau sudah tahu bahasa Inggris, jadi tidak akan tersesat di jalan dong. Terus, kita akan mudah membaca petunjuk arah. Di Indonesia ada pelang-pelang penunjuk arah, seperti tempat makan, kafe, masjid, toilet, dan banyak lainnya. Begitu juga dengan luar negeri, mereka pasti ada pelang penunjuk arahnya. Nah, bayangkan kalau kita ke Thailand atau nggak ke Korea. Waduh, mati deh, baca hurufnya saja tidak mengerti.
Biasanya pelang itu akan ditulis bahasa asli mereka serta bahasa Inggris di bawahnya. Jadi, kita tidak akan bingung ketika membaca petunjuk arah. Terus, kita akan mudah ketika bertransaksi apapun. It's shopping time. Masa keluar negeri tidak bawa oleh-oleh? Biasanya kita akan membeli sesuatu, bahkan itu hanya sekedar souvenir. Untuk menanyakan berapa harganya, sampai nawar bisa dipakai dong bahasa Inggrisnya. Terus, traveling akan jadi menyenangkan. Ya iyalah, dengan jago bahasa Inggris kita pede dan mudah dalam hal apapun. Berbahasa Inggris di luar negeri juga akan menambah pengalaman kita dalam berbahasa Inggris dengan orang asing. Gak perlu tour guide lagi dong. Yang keempat, menonton film tanpa subtitle. Kita tahu film-film yang epic dan fantastik itu kebanyakan berasal dari luar negeri. Walaupun sudah disediakan subtitle Indonesianya, tapi bayangkan kamu bisa nonton film Inggris tanpa subtitle. Wah, keren gak tuh? Selain membuatmu bertambah keren, menonton film Inggris juga bisa membuat kamu lebih pintar dalam berbahasa Inggris. Misalnya nih, cara pengucapannya yang benar, dan vocabulary-nya jadi bertambah ingat atau malah bertambah banyak. Yang kelima, mengerti teknologi. Perkembangan zaman semakin cepat. Kita hidup di zaman semuanya apa-apa itu teknologi. Semua yang kita lihat di rumah pasti ada berbau teknologi. Contohnya saja gadget. Nah, gadget bukan berarti handphone saja ya. Teknologi seperti gadget bisa seperti komputer, handphone, laptop, headphone, tablet, dan lainnya. Semuanya ada sentuhan bahasa Inggris, termasuk fitur-fiturnya, pengaturannya atau settingannya, pakai bahasa Inggris. Dengan mengetahui bahasa Inggris bisa mempermudah kita untuk mengoperasikannya dan membantu kita dalam banyak hal, sehingga kita nggak katrok dan ketinggalan zaman. Yang keenam, menambah pengetahuan. Kamu sadar nggak sih, ternyata ketika belajar bahasa Inggris, secara otomatis kita juga mempelajari budaya mereka. Yap, budaya mereka. Seperti makanan, pakaian, perilaku atau pergaulan, bahkan ucapan selamat malam. Kalau makanan, nih bagaimana sih cara mereka makan, apa yang sering dimakan, terus dari segi pakaian, apa pakaian sehari-hari mereka. Dari segi pergaulan, apa sih perilaku mereka sehari-hari, bagaimana mereka bersikap, dan apa aja sih budaya antre atau yang lainnya. Terus ada juga ucapan selamat malam. Nah, kita ambil contohnya ucapan selamat malam ya. Di sini ada good night dan good evening. Nah, sama-sama artinya selamat malam ya, tapi meaningnya beda loh. Dan dipakai dalam situasi yang berbeda. Kalau good night untuk mengakhiri pembicaraan dengan orang di malam hari maupun mengakhiri pembicaraan di telepon. Atau juga bisa mengakhiri suatu acara nih, misalnya kamu jadi MC. Atau bisa juga mengakhiri pembicaraan karena sudah ngantuk dan ingin tidur, dan situasi serupa lainnya. Jadi intinya mengakhiri pembicaraan di situasi apapun di malam hari. Nah, kalau untuk good evening digunakan untuk bertemu dan mengobrol dengan orang di malam hari, atau memulai suatu acara di malam hari dan situasi serupa lainnya. Jadi good evening maknanya adalah, hai, selamat malam, saya ingin bicara dengan Anda.
sedangkan good night memiliki makna selamat malam, sudah dulu ya, sampai jumpa. Kita tidak bicara lagi setelah ini. Jadi bukan hanya dipakai untuk ucapan selamat tidur saja ya. Nah, mengucapkan selamat malam saja beda ya. Kalau di Indonesia mah selamat malam saja mah, itu mulai atau mengakhiri. Dan masih banyak budaya Amerika yang kita ketahui dengan mempelajari bahasa Inggris. Tetap ya, pilih budaya yang baik dan benar. Jadi wawasan kita akan bertambah luas. Ketujuh, untuk kamu melanjutkan studi ke luar negeri atau kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Bagi sebagian orang, kuliah di luar negeri adalah impian mereka. Apalagi kalau dapat beasiswa dengan berbagai macam alasannya. Mungkin ada yang ingin merasakan pengalaman tinggal di luar negeri itu seperti apa, atau kuliah di luar negeri itu kelihatannya keren. Nah, kalau sudah begitu, untuk kuliah di luar negeri harus tinggal di sana dong, belajar sama dosen, nongkrong sama teman, maupun nyapa ibu kos sama bapak kos, ya harus ngerti dong bahasa Inggris. Yang kedelapan, memudahkan transaksi. Yang berhubungan dengan luar negeri ya, khususnya untuk perdagangan. Untuk jualan ke luar negeri atau ekspor atau membeli sesuatu dari luar negeri, pasti kita pakai bahasa Inggris. Bahkan instruksi petunjuk penggunaannya ketika barang sampai dilengkapi dengan bahasa Inggris. Jadi, penting banget ya belajar bahasa Inggris. Siapa tahu kamu jadi pengusaha ekspor besok, ya kan? Nah, itu dia beberapa poin tentang pentingnya kamu belajar bahasa Inggris.